Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Countryman mungkin menjadi salah satu model Mini yang tidak begitu relevan dengan mereknya. Ya, karena mobil ini dimensinya besar, maka dia bisa dikatakan tidak lagi Mini. Tetapi tidak apa-apa karena mobil ini memiliki kemampuan menjelajah yang baik serta daya akomodasi yang paling baik di antara model-model Mini lainnya. Makanya mobil ini sangat menarik untuk dipasarkan di Indonesia dan terus berlanjut hingga tahun 2021 hingga kini dihadirkan Mini Countryman Facelift 2021. Lantas seperti apa mobilnya? Ikuti terus video ini. Sebelum melanjutkan review dari mobil ini, kami akan beritahu kepada Anda bahwa Gias kini memiliki aplikasi terbaru yang bernama Gias Auto 360. Tentu aplikasi ini berguna bagi Anda yang sedang menjalankan usaha otomotif di bidang digital. Tentu aplikasi ini juga menjadi solusi digital penjualan kendaraan serta produk pendukung otomotif dengan mudah, aman, dan nyaman. Ayo gabung jadi merchant, cara daftarnya mudah dan gratis. Untuk keterangan lebih lanjut, Anda bisa klik link di kolom deskripsi. Mini Countryman memang mendapatkan pembaruan terutama di segi eksteriornya, seperti di bagian depannya ini dia kini mendapatkan ring lampu berwarna hitam seperti ini, lalu juga grillnya, untuk frame grillnya ini dia kini mendapatkan aksen black piano sama seperti di ring lampunya. Yang menarik adalah penggunaan bumpernya ini kini dilengkapi dengan dua buah lubang di bagian kiri dan kanan yang menjadikan Mini Countryman ini semakin maskulin serta semakin kekar. Ya, dia menjadikan sebagai sebuah Countryman sejati ini, Mini Countryman 2021. Dan juga untuk grill bumper bagian bawah ini kini dia mendapatkan warna atau aksen silver seperti ini, berbeda dengan versi terdahulunya. Untuk lampu dia masih sama, dia menggunakan lampu dengan proyektor dan ada tulisan Mini di bagian dalam lampunya. Dan yang paling menarik dari sebuah model Mini adalah penggunaan ring lampunya ini, dia berguna sebagai dua fungsi, yaitu sebagai daytime running light dan dia juga bisa berguna sebagai lampu sen. Lalu kita lihat untuk bagian velgnya, dia kini juga mendapatkan perubahan desain di bagian velgnya. Dia kini juga desainnya semakin kekar sama dengan bagian bumpernya. Perubahannya itu dia menggunakan diameter ring 19 dan berwarna dual tone seperti ini. Dan yang paling menarik adalah warna baru pada Mini Countryman Facelift ini, dia menggunakan warna white silver yang semakin segar dan semakin fresh itu. Dia warnanya tidak hanya putih tetapi juga dipadukan dengan warna silver. Oke, menjadi ciri khas sebuah Mini adalah ini dia penggunaan striping yang bisa ditemukan di sekujur bodi Mini dan juga penggunaan emblem baru ya, karena ini merupakan Mini lansiran terbaru. Karena ini merupakan varian Cooper S, sekarang kita lihat mesinnya. Dia tidak ada perubahan dibandingkan versi sebelumnya. Masih menggunakan mesin berkapasitas 2000 cc 4 silinder twin power turbo dengan tenaga mencapai 192 PS serta torsi 280 Nm. Mesin ini juga berpadu dengan transmisi otomatis 7 percepatan dual clutch dan mengalirkan semua tenaganya ke roda depan. Ini dia bagian belakangnya yang paling terasa perubahannya adalah ini dia penggunaan lampu Union Jack yang sangat atraktif, terutama ketika menyala di malam hari. Perubahan lainnya juga ring lampunya ini dia kini menggunakan hitam, lalu juga garnish ini menggunakan warna hitam. Lalu untuk bagian bumper dia kini menggunakan hitam dos seperti ini untuk diffusernya serta perpaduan dengan warna silver. Dan yang menjadi ciri khas sebuah Countryman adalah ini dia penggunaan roof rail, karena ini merupakan mobil yang bisa dikemudikan ke mana saja. Sekarang kita lihat bagasinya. Tentu kapasitas masih sama dan untuk pembukaannya dia sudah menggunakan mekanisme elektris. Lalu ini ada partisi untuk menyimpan barang, dan yang menjadi ciri khas lagi sebuah Mini Countryman adalah ini dia sebuah cover yang unik. Ini hanya dimiliki oleh Mini Countryman yang memiliki fungsi agar Anda bisa duduk di ruang bagasinya, misalkan Anda berkendara ke pedesaan, menikmati pemandangan, dan Anda bisa duduk di bagian sini. Ini yang menjadi ciri khas dari sebuah Countryman. Sama seperti model Mini lainnya, dia tidak dilengkapi dengan ban serep karena untuk ban bawaannya dari pabrik dia sudah dilengkapi dengan teknologi
RFT. Nilai plusnya adalah ruang bagasi yang dihasilkan cukup lega dan terdapat ruang penyimpanan di bawahnya ini. Ini Anda bisa menyimpan barang di bawahnya ini sehingga space dari bagasi Mini Countryman ini cukup lega. Sekarang saya sudah berada di bagian kabin dari Mini Countryman Facelift 2021. Saya selalu suka masuk ke bagian kabin dari model-model Mini karena memiliki desain yang retro, yang masih mengusung desain retro, tetapi dia sangat atraktif dan juga sangat ada ciri khasnya. Seperti ini, dia menggunakan lampu LED di bagian sini, bagian head tintnya. Dan yang paling terasa perubahannya adalah, yang terasa baru adalah ini dia, instrumen cluster yang kini sudah menggunakan model digital. Ini belum ada di model-model Mini lainnya, dan dipastikan model-model Mini lainnya akan mendapatkan speedometer yang serupa. Lalu untuk bagian lingkar kemudinya, untuk Mini Cooper S, trim Cooper S Countryman 2021 ini mendapatkan setir dari Mini Yours. Lalu juga untuk trim dari dashboard ini, dia menggunakan trim dari Mini Yours. Lalu untuk head unitnya sendiri, ini masih sama dengan model sebelumnya. Dan yang paling menarik dari model Mini adalah penggunaan LED di sekitar head unit ini. Ini mengingatkan kita kepada sebuah jukebox, dan LED ini sangat atraktif. Untuk lampunya ini dia bisa bermain, dia bisa mengikuti putaran mesin, lalu dia juga bisa mengikuti ketika kita mengatur suhu, dan dia juga bisa mengikuti irama dari musik. Dan dia ada satu fitur baru di sini, yaitu ini dia, Mini Country Timer. Ini cukup menarik karena dia seperti sebuah scoring atau sebuah penilaian ketika Anda mengendarai mobil ini. Ya, misalkan saya hanya menggunakan di dalam jalan, di jalanan di kota, dia peringkatnya hanya street cruiser, tapi dia bisa juga menjadi cliff champ ketika mungkin Anda membawa mobil ini berpetualang, misalkan dia akan merecord dan dia akan memberi penilaian seberapa Anda jauh berpetualang dengan mobil ini. Dan masih ada juga fitur yang cukup menarik, fitur pada head unitnya, yaitu Apple CarPlay Wireless. Well, untuk speaker, untuk audio, dia masih menggunakan speaker dari Harman Kardon untuk trim Cooper S. Tetapi memang sayang sekali untuk Mini Cooper Countryman terbaru ini, dia tidak dilengkapi dengan head-up display. Lalu tombol-tombol pada Mini Countryman ini sama dengan model Mini lainnya, ini desainnya sangat menarik. Tombol-tombol ini, lalu di sini ada 2 buah cup holder, ini transmisi masih sama. Ini untuk mengatur head unitnya. Ini dia electric parking brake, dan untuk Countryman Facelift ini dia dilengkapi dengan wire charging, dan ini menarik karena dia bisa mengikuti berapapun besar dari smartphone Anda. Jadi jenis smartphone apapun yang sudah disupport dengan wire charging bisa menggunakan wire charging dari Mini ini. Lanjut untuk ke slot USB, kini Mini Countryman Facelift dia hanya dilengkapi dengan satu USB normal. Jadi sisanya itu sudah menggunakan USB Type-C, dan jika Anda masih menggunakan kabel USB biasa, maka Anda harus membawa adaptor seperti ini untuk melakukan pengisian daya gadget Anda. USB Type-C ini juga ada di bagian baris keduanya. Oke, memang posisi berkendara dari sebuah Mini itu sangat menyenangkan. Untuk pengaturan dia bisa teleskopik lalu tilt secara luasa, dan untuk pengaturan jok ini dilakukan secara elektris, dan ada memori seatnya, ada 2 buah memori. Ini sehingga bisa menghasilkan rasa berkendara yang sangat menyenangkan. Lanjut kita ke bagian belakangnya. Ini dia bagian kabin belakang dari Mini Countryman Facelift. Dia memang tidak ada perubahan dibandingkan versi sebelumnya. Memang bukan ruang belakang yang terbaik di kelasnya, tetapi ini masih cukup layak untuk orang dewasa. Tinggi saya 177 cm, dan bisa dilihat untuk ruang kaki dia masih ada. Karena ini menarik, dia joknya ini dibuat cekung seperti ini sehingga dia bisa menyimpan ruang kaki. Lalu untuk headroom, dia masih cukup luasa. Untuk kepala saya ini masih cukup baik, dan untuk kaki saya dia masih bisa disandarkan ke balik bawah joknya, dan untuk kaki dia cukup menyangga dengan baik untungnya. Dan untuk bagian tengah ini dia ada armrest, dan dia juga dilengkapi dengan
2 buah cup holder. Oh ya, untuk jok belakangnya ini dia konfigurasi pelipatannya itu 40, 20, 40. Jadi untuk bagian tengahnya ini dia bisa dilipat. Jadi misalkan ketika Anda ingin mengambil barang di bagasi, Anda tinggal melipatnya seperti ini. Nah, Anda bisa merogoh barang Anda dari bagasi. Lanjut, untuk atap dia dilengkapi dengan atap panoramik yang memberikan kesan mewah serta lapang di dalam kabinnya. Lalu dia juga ada ventilasi udara, ventilasi AC di sini yang tentu menambah kesejukan di ruang baris keduanya. Lalu sama seperti saya sebutkan juga sebelumnya, dia dilengkapi dengan 2 buah USB slot, tetapi ini sudah jenisnya Type-C. Namun memang karena Mini Countryman ada yang memiliki penggerak 4-wheel drive atau Mini menyebutnya dengan all-4, maka dia ada channel di bagian tengahnya ini sehingga kesannya itu agak sedikit sempit untuk bagian jok baris keduanya. Oke, rasanya saya sudah tidak sabar untuk langsung bergegas ke balik jok pengemudi untuk langsung merasakan performa dari Mini Cooper S Countryman Facelift 2021 ini. Let's go! Sebelum mengetahui rasa berkendaranya, kami pun membawa mobil ini ke SPBU Shell untuk diisi bensin Shell V-Power Nitro Plus. Shell V-Power Nitro Plus dengan standar Euro 4 menjadikan mesin lebih bertenaga dan akselerasi yang lebih cepat untuk performa yang maksimal. Dengan teknologi Dynaflex, Shell V-Power Nitro Plus memiliki kekuatan membersihkan yang tak terkalahkan untuk melindungi dari endapan yang mengurangi performa mesin. Yang langsung terasa saat mengendarai mobil ini adalah deru mesinnya yang begitu membangkitkan adrenalin. Iya, suara dari Mini Countryman Facelift ini, suara mesin, raungan mesinnya itu makin menggelegar, makin terdengar oleh telinga sehingga membangkitkan adrenalin, membangkitkan semangat berkendara ketika menjalankan mobil ini. Tapi tunggu dulu, suara ini ternyata bukan asli dari knalpotnya, melainkan ASD atau Active Sound Design yang BMW menyebutkannya dengan ASD atau suara artificial. Ya, suara itu dihasilkan melalui speaker-speakernya. Sebenarnya saya juga agak sedikit memikirkan bahwa sebenarnya suara knalpot dari Mini Countryman ini khususnya untuk tipe Cooper S itu tetap ada. Jadi ketika mobil ini sedang berhenti dan saya mendengarkan, saya geber-geber gasnya dan mendengarkan suara knalpot itu sebenarnya masih ada. Tetapi suara artificial ini ditingkatkan lagi mungkin untuk membangkitkan semangat berkendara. Sayangnya memang ketika memasukkan mode sport seperti ini, dia suara letupan-letupannya itu tidak begitu terdengar lagi di dalam kabinnya. Padahal ketika Anda mendengarkan suara knalpotnya ketika berhenti dan Anda memainkan gasnya, suara letupan itu sebenarnya masih ada di knalpotnya. Nah, berbicara masalah mode berkendara, mobil ini tetap sama seperti mode-mode Mini lainnya. Dia ada 3 mode berkendara, yaitu green untuk berkendara yang halus, berkendara yang hemat, lalu mid itu adalah balance setting atau settingan yang mode berkendara yang biasa-biasa saja, dan sport ini adalah mode berkendara yang tentunya paling sporty. Oh ya, saya juga lupa menyebutkan sebelumnya bahwa mobil ini kini hadir dengan ambient light yang mempercantik nuansa kabin terutama di malam hari. Ambient lightnya tidak hanya terletak di bagian balik pegangan pintu, tetapi dia kini juga hadir di door trim bagian bawah ini. Mungkin tidak terlalu terlihat di siang hari, tetapi kalau di malam hari itu menimbulkan nuansa mewah, lalu juga menimbulkan nuansa cantik. Ambient light-nya pun bisa diatur warnanya, ada beberapa pilihan warna, ada di sini pengaturannya, bukan di sistem instrumen head unitnya, tetapi di bagian sini. Ini ada beberapa pilihan warna, dan juga yang menarik, panel dari ini, dia panel seperti panel Mini Yours ini, panel dari Mini Yours ini, dia juga kalau diperhatikan di malam hari itu dia menyala secara halus dan dia ada motif-motif itu, dia sangat menarik. Itu tidak terlalu terang, memang dia
menyalanya secara halus, tapi tetap menambah kesan cantik dan kesan funky di dalam kabin dari Mini Countryman facelift 2021 ini. Oh ya, saya juga lupa, mobil ini karena merupakan lansiran tahun 2021 yang diwajibkan mempunyai alat pemadam kebakaran ringan. Nah, mobil ini juga dilengkapi dengan Abarth, tapi memang lokasinya cukup unik, bukan di bawah jok tetapi ada di sini, di laci, di glove box ini, dan ada di dalam kotak seperti itu. Nah, itu jadinya space dari glove box itu harus terkorbankan berkat adanya si Abarth gitu. Pada versi facelift ini tentu ada beberapa peningkatan, terutama di fitur-fiturnya. Salah satu yang paling terlihat adalah instrumen clusternya ini yang menjadi digital, cukup canggih dan futuristis. Dan ada satu lagi yang ini sudah ada di setiap lini mobil Eropa, yaitu parking assist. Yes, jadi mobil ini selain dia memiliki kamera mundur yang cukup canggih serta ada guidance warningnya segala macam, dia juga kini dilengkapi dengan parking assist atau parkir secara otomatis seperti model-model BMW lainnya. Tentu fitur ini akan berguna di mobil ini. Kedepan kabin, sebenarnya ini sudah baik. Bahkan ketika Anda berkendara di jalan raya, ada motor yang menggunakan knalpot yang cukup berisik, itu dia peredaman kabin itu cukup baik. Ya, layaknya sebuah mobil Eropa, mobil-mobil premium itu Mini memenuhi kriteria tersebut. Tetapi memang ada satu ciri khas yang terjadi pada Mini Countryman, bahkan di model-model Mini lainnya, yaitu suara putaran ban. Itu selalu terjadi di model-model Mini. Memang mobil ini dilengkapi dengan ban berteknologi RFT, yang ban RFT itu memang menghasilkan road noise yang lebih dibandingkan ban-ban biasa. Tetapi seharusnya bisa lebih diredam lagi untuk suara road noise ini. Tetapi tenang saja, karena suara road noise ini masih bisa diterima dan belum sampai yang ke tahap mengganggu. Mini Countryman ini hadir sebagai mobil yang serba bisa diajak berpetualang, tetapi bisa juga untuk dinikmati di perkotaan. Oke, Mini Countryman memang didesain berbeda dengan model Mini lainnya. Dia adalah sebuah SUV yang diorientasikan untuk Anda menggunakan mobil ini berlima dan mungkin bisa diajak berpetualang. Tapi memang bukan berpetualang ke daerah-daerah off-road yang berat, karena mobil ini hanya dilengkapi dengan penggerak roda depan atau front wheel drive. Tetapi yang menarik dari mobil ini, selain dia adalah sebuah SUV, mobil ini bisa diajak bermanuver. Jadi memang ya seperti model-model Mini lainnya, rasa go-kart feel-nya itu sangat kental pada mobil ini. Jadi dia pengendaliannya sangat akurat. Tuh, ketika saya melakukan manuver seperti ini, dia sangat akurat, sangat agile, tidak ada delay sama sekali, bahkan hampir tidak ada body roll. Well, memang mungkin karena mobil ini adalah varian Cooper S yang memiliki settingan suspensi lebih kaku dibandingkan varian Cooper. Jadi memang suspensinya ini kaku dan keras. Sangat mencirikan sebuah model Mini. Tetapi memang mungkin ketika Anda menggunakan mobil ini, medan jalannya misalkan dia konturnya agak rusak dan mungkin Anda melalui dalam waktu yang cukup lama, mungkin ada sedikit rasa tidak nyaman di dalam kabinnya karena memang suspensinya ini keras. Tetapi jika Anda menggunakan mobil ini untuk bermanuver, bisa saya pastikan mobil ini adalah sebuah SUV yang memiliki pengendalian, SUV kompak maksud saya, yang memiliki pengendalian terbaik di kelasnya. Jadi mobil ini disimpulkan untuk suspensinya, dia serba bisa, ground clearance tinggi, dia bisa diajak kemana-mana, dan juga dia bisa diajak bermanuver. Yang lebih mengejutkan, konsumsi bahan bakar mobil ini juga tergolong baik. Untuk konsumsi bahan bakarnya, mobil ini masih sangat baik. Untuk rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, Mini Countryman Cooper S ini berhasil mencatatkan angka 11,1 km
per liter. Lantas untuk rute tol dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, mobil ini berhasil mencatatkan angka hingga 19,3 km per liter. Yang artinya tenaga sebesar ini yang hampir 200 HP masih sanggup menghasilkan konsumsi bahan bakar yang baik. Lalu untuk angka akselerasinya, mobil ini ditenagai oleh mesin 2000 cc yang mampu menghasilkan tenaga 192 horsepower serta torsi 280 Nm. Dipadukan dengan gearbox dual clutch 7 percepatan, dan mobil ini sanggup melaju 0-100 km per jam dalam waktu 7,9 detik saja. Yang artinya dia melenceng 0,4 detik dari klaim pabrik. Klaim pabrik itu 7,5, dan untuk jalanan Indonesia kami berhasil mencatatkan angka 7,9. Yang artinya ini masih sangat impresif karena mobil ini mampu melaju di bawah 8 detik. Dan untuk sebuah SUV, ini adalah sebuah SUV yang memiliki figur akselerasi yang cukup kuat di kelasnya. Nah, untuk transmisinya dia dilengkapi dengan transmisi 7 percepatan dengan kopling ganda atau dual clutch. Dan ini yang hebat dari transmisinya karena karakternya dia tidak jerky sama sekali. Ketika di kecepatan rendah dia tidak endut-endutan, dia sangat halus. Dan ketika melakukan akselerasi seperti ini, misalkan masuk ke mode sport, dia perpindahannya itu sangat cepat. Ini perpindahannya sangat cepat, dan bisa disimpulkan mengapa akselerasinya begitu hebat, karena selain dia tenaga mesinnya cukup kuat, perpindahan giginya dia juga begitu sigap, begitu responsif, dan begitu cepat berkat transmisi dual clutch-nya yang cukup hebat. Di balik semua keunggulannya, mobil ini juga tentu menyimpan beberapa kekurangan. Yang pertama adalah instrumen clusternya ini, dia sudah bagus sebenarnya, sudah berubah menjadi digital, menjadi lebih futuristis. Tetapi ada satu kejanggalan yang saya temukan, yaitu dia instrumen clusternya itu tidak center dengan view saya, dan dia cenderung agak miring ke kiri instrumen clusternya ini. Ini saya tidak tahu apakah ini ditemukan pada setiap model Mini atau hanya di unit tes kami ini, tapi ini sangat terasa sekali bahwa instrumen clusternya tidak center dengan pandangan saya. Lalu masih seputar instrumen clusternya, dia sudah digital, tetapi sayang sekali ini untuk instrumen cluster digital ini dia tidak atraktif. Jadi digitalnya itu ketika Anda masukkan mode berkendara green misalkan, dia hanya berubah sedikit bulatan tengahnya itu untuk penunjuk indikator speedometer itu menjadi warna hijau. Lalu juga untuk mid dia berubah jadi warna silver yang biasa saja, dan untuk sport dia berubah jadi agak sedikit merah untuk lingkaran luarnya itu. Jadi sebenarnya ini bisa ditambahkan grafis-grafis yang lebih menarik, misalkan seperti ada gambar mobil Mini klasik, atau ketika masukkan ke mode sport itu muncul gambar mobil balap dari Mini atau sebagainya lah. Pokoknya ini menurut saya masih agak monoton untuk instrumen clusternya ini. Tetapi secara keseluruhan instrumen cluster ini perubahannya masih cenderung positif dibandingkan versi sebelumnya. Lalu yang kedua adalah parking brake. Dia sudah dilengkapi dengan elektrik, tetapi belum dilengkapi dengan fitur auto hold. Tetapi masih ada sisi baiknya karena dia dilengkapi dengan fitur auto release. Jadi ketika Anda mengaktifkan parking brake dan ketika misalkan lampu merah lalu Anda hendak berjalan, dia akan merilis dengan sendirinya ketika Anda masukkan ke transmisi ke D. Yang terakhir adalah ini bukan pintu yang dirasa tidak cukup mudah, jadi membukanya harus begini atau menggunakan tangan kiri, dan ini terjadi di semua model-model Mini. Sebenarnya bukan kelemahan ya, memang agak butuh effort lebih untuk membuka pintunya karena ini tidak cukup mudah, tetapi ini menjadi ciri khas atau keunikan sebuah model Mini. Lantas, tibalah kami menyampaikan kesimpulan dari Mini Countryman Facelift 2021 ini.
Oke, secara kesimpulan perubahan pada mobil ini sangat positif kami menilainya. Terutama untuk bagian eksterior, warna baru pada mobil ini white silver itu semakin segar, semakin unik, dan semakin kesannya itu mewah. Lalu juga perubahan pada body kit dan juga aksen-aksen hitam itu membuat mobil ini semakin maskulin dan juga semakin kekar, karena mobil ini merupakan Countryman, merupakan mini yang bergenre SUV. Tetapi selain dia maskulin, dia tetap ikonik. Berbicara ikonik, memang Mini Countryman mungkin menjadi model mini yang tidak begitu ikonik dibandingkan model mini lainnya, misalkan Clubman ataupun Mini 3-door. Tetapi ketika Anda membeli mobil ini, mempertimbangkan sebuah SUV, apakah Anda memilih BMW X1 atau Mercedes-Benz GLA atau Mini Countryman, mungkin ketika Anda memilih Mini Countryman, Anda akan memilih sebuah SUV yang justru paling ikonik, yang paling unik di kelasnya, dan tidak ada persamaannya dibandingkan model-model pesaingnya. Oke, untuk Mini Countryman Cooper S Facelift 2021 ini dijual dengan harga Rp969 juta off the road. Jadi begitulah hasil review lengkap kami terhadap Mini Cooper S Countryman Facelift 2021. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila Anda belum. Jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main-main juga ke website www.autodiver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi Autodiver di Google Play Store. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.